Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa beraktivitas di pagi hari yang cerah ini, hari Sabtu tanggal 1 April 2023. Kembali lagi dengan channel YouTube Sawit dan info harga sawit, harga minyak sawit, juga berita sawit lainnya. Pertama, untuk harga di KVBN, harga minyak sawit turun Rp150 per kilogram, turunnya menjadi Rp12.005 per kilogram. Rp12.005 per kilogram. Kita berlanjut ke berita sawit lainnya. POPSI hadapi Uni Eropa sembari menggugat perkebunan kelapa sawit Indonesia mesti berbenah. Info Sawit Jakarta. Indonesia sudah menggugat kebijakan Uni Eropa terkait isu Indirect Land Use Change atau ILUC yang menjadi cikal bakal dari EUDR atau European Union Deforestation Regulation. Materi gugatan DS593 ini seperti dinyatakan oleh Deputi Menko Perekonomian Bidang Pangan dan Agribisnis Musdalifah Mahmud dalam sebuah webinar, adalah cenderung ditujukan kepada negara penghasil minyak sawit dan penggunaan data yang tidak akurat dan masih bersifat asumsi. Diungkapkan Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI), guna menghadapi situasi seperti ini sambil menunggu proses gugatan WTO, maka sebaiknya semua pemangku kepentingan kelapa sawit juga harus berbenah, terutama pemerintah sebagai regulator, katanya dalam keterangan resmi diterima Info Sawit Jumat 31 Maret 2023. Diakui Gamal, kebijakan ini memang diskriminatif dan sudah tepat Indonesia menggugat ke WTO. Petani kelapa sawit pasti akan sangat terdampak. Regulasi Uni Eropa bila dilaksanakan tanpa melihat kondisi Indonesia hanya akan mengabaikan upaya dan usaha perbaikan yang telah dilakukan khususnya untuk petani. Uni Eropa harus memberikan dorongan untuk peningkatan kepatuhan dan hukum terhadap keberlanjutan. Semua pemangku kepentingan harus menerapkan prinsip semua ikut serta. Tidak boleh ada yang tertinggal, leave no one behind, dalam sustainable, ungkap Gamal. Lantas kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah yaitu melakukan pemetaan tata guna lahan yang akurat, serta diikuti implementasi yang ketat dalam kaitan dengan pengembangan kelapa sawit ke depan. Pemerintah harus memastikan implementasi kebijakan secara tegas terkait pelarangan pemanfaatan kawasan high conservation value dan high carbon stock. Harus ada regulasi khusus menyangkut hal ini, kata Gamal. Tutur Gamal, pemerintah juga harus memastikan legalitas lahan perkebunan kelapa sawit rakyat yang terlanjur berada dalam kawasan hutan melalui kebijakan pelepasan kawasan hutan sesuai regulasi yang berlaku. Harus ada kebijakan pelepasan kawasan hutan untuk kebun rakyat. Khusus ISPO, pemerintah harus serius dengan regulasi yang sudah dibuat. Tahun 2025 sudah wajib bagi kebun, tetapi sampai sekarang belum ada gerakan ke arah sini, sehingga membuat banyak pihak pesimistis. Segera bergerak menyiapkan petani supaya bisa bersertifikat ISPO tahun 2025, katanya. Sementara diutarakan Ketua Umum POPSI Pahala Sibua, dalam menghadapi undang-undang deforestasi Uni Eropa ini tidak perlu emosional, namun perlu upaya diplomasi yang kuat. Misalnya tunjukkan bahwa sebelum terbitnya undang-undang deforestasi Uni Eropa ini, Indonesia sudah melakukan perbaikan tata kelola sawit menuju sustainable. Diawali dengan terbitnya regulasi RAN KSB Inpres nomor 6 tahun 2019 dan regulasi ISPO Perpres nomor 4 tahun 2020 dan Permentan nomor 38 tahun 2020. Hanya tinggal pelaksanaannya, apakah pemerintah dan stakeholder sawit lainnya dapat membiayai.
Sedangkan kami dari POPSI atau POPSI siap melaksanakan regulasi tersebut, kata Pahala Sibio menjelaskan. Lebih lanjut tutur Pahala, selain itu untuk ketelurusan atau traceability, kami lihat bisa dilakukan dan diperlukan adalah pembentukan big data petani dengan konsep by name, by address, by polygon. Ini sesuai dengan konsep pendataan surat tanda daftar budidaya STDB. Tetapi saat ini masih memiliki hambatan selain pendanaan implementasi juga keterbukaan data pribadi. Ya, sedangkan data perusahaan aja tidak bisa transparan apalagi petani, namun hal ini harus dilakukan. Kami dari POPSI sedang melakukan pembuatan aplikasi untuk mewujudkan big data petani sehingga kami dapat memetakan petani sawit dalam pembinaan dan pendampingan, kata Pahala. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kemudian info mengenai harga TBA sawit di daerah Merangin Jambi, harga Rp2.250 per kilogram. Rp2.250 per kilogram. Bagaimana di daerah teman-teman semua? Silahkan tulis di kolom komentar berapa harga sawitnya. Sekian dulu info dari sawit dan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.